Sobat Sejarah, kembali lagi di SKI Cast episode ke-18. Di sini saya Maya Zahra sebagai moderator dengan dua orang pembicara kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Teh Risma Amelia dan Teh Salma Siti Fauzia. Halo. Mereka merupakan dua orang mahasiswa yang tidak hanya aktif di himpunan, tetapi mereka juga aktif di jurusan karena mewakili jurusan Sejarah Peradaban Islam dalam International Mobility Program tahun 2024. Halo Teteh, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Selama akhir-akhir periode ini, apa kesibukan Teteh? Kalau Risma sendiri sekarang kan lagi akhir tahun ya, terus juga kita lagi di penghujung semester, jadi lebih ke persiapan untuk ujian akhir semester. Terus berhubung bentar lagi kita kan mau beralih pengurusan, ya. Jadi kita sekarang juga mempersiapkan untuk itu. Kalau Teh Salma sendiri sekarang ini apa kesibukannya? Ya gak jauh beda sih di UAS terus nyusun LPJ kan. Kalau aku kan ya sebagai sekretaris, jadi emang nyusun LPJ dari awal sampai akhir gitu, dan sekarang lagi sibuk itu. Semarak lancar ya Teh? Alhamdulillah. Ya lancar, alhamdulillah, tinggal LPJ. Siap. Terkait program International Mobility Program ya Teh, Teteh boleh nggak sih sharing-sharing ke kita gitu, kayak bagaimana persiapan Teteh sampai ke sana, apa yang perlu dipersiapin, berkas-berkas apa, kayak bahkan mental pun kan ya perlu dipersiapin gitu. Betul. Mungkin yang pertama itu pertanyaannya kayak apa itu IMP dan apa tujuannya gitu Teh? Oke, kalau dari Risma mungkin ya membantu menjawab. Untuk IMP sendiri sebetulnya itu kan program pertama ya yang ada di fakultas kita, Fakultas Usuluddin dan Adab. Nah, untuk program IMP ini atau International Mobility Program itu program di mana kita ngebangun relasi sama kampus yang ada di luar, khususnya yang di kawasan Asia sendiri. Jadi itu memang menjadi salah satu cita-cita dan juga visi misi fakultas kita yang ingin unggul dan mendunia. Jadi untuk tahun sekarang memang ini adalah salah satu terobosan baru supaya menjadi pengalamannya juga bertambah, kualitas fakultas jurusan juga bisa meningkat, relasi kita juga bisa menjadi lebih banyak kayak gitu. Ya mungkin tambahan juga, kebetulan jurusan kita SPI ini jadi jurusan terakhir yang berangkat, dan alhamdulillah terselenggara di akhir Oktober ya Teh. Ya. Awal Oktober. Ya itu prosesnya itu emang sangat panjang dan sangat rumit gitu. Itu sama dosen-dosen juga Teh berangkat ke sana? Ya, sama dosen. Kita pas berangkat itu sama dua dosen, dua mahasiswa, yaitu buka jurusan sendiri Ibu Asyafa'ah MAG, lalu ada Pak Zainal Masduki MAG juga. Berarti sekarang tuh sejarah peradaban Islam tuh bukan hanya unggul tapi sudah mendunia ya? Iya, Insya Allah. Insya Allah. Semoga terus berkelanjutan program-programnya. Amin. Iya, karena kan pertama kali gitu, kayak kita jadi membuka jalan aja gitu buat selanjutnya. Terus mungkin ini Teh kayak Teteh tuh di sana tuh ngapain aja, kayak mungkin presentasi kah atau belajar kayak ngenalin budaya Cirebon gitu, karena kan kita kuliahnya di Cirebon gitu ya, atau apa yang Teteh lakuin selama di sana tuh gitu? Ya, tadi kita presentasi di sana juga ya. Terus kita kayak keliling-keliling di kampusnya, jadi kayak perkenalan kampus aja gitu, saling mengenal satu sama lain dulu aja gitu. Terus kita juga nginiin MOU terkait program apa yang akan dikerjasamakan gitu. Ya, karena mungkin ini juga program pertama, jadi lebih kepada pengenalan dua institusi, gimana? Karena di sana juga berhubung jurusan sejarah itu belum ada, dan katanya akan mulai muncul lagi jurusan sejarah itu di tahun 2025. Jadi untuk kemarin itu kita betul-betul memang antar fakultasnya gitu. Jadi di sana kita MOU untuk kerjasama, dan kemarin juga sudah berjalan kerjasamanya untuk terkait webinar internasional antara kampus kita dan kampus sana, dan mungkin kedepannya akan lebih banyak program-program kerjasama lainnya. Terkait Teteh kesana tuh kan di Malaysia ya, itu tuh apa nama univnya gitu Teh? Universitas Islam Melaka, Unimel berarti ya. Unimel. Persiapan apa aja gitu yang Teteh siapin, kayak mungkin berkas-berkas, terus berapa lama Teteh nyiapin sampai Teteh bisa terrealisasikan gitu, sampai bisa ke sana itu butuh berapa lama gitu, dan butuh berapa banyak gitu yang perlu Teteh siapin?
Oke, kalau berbicara persiapan itu sebenarnya panjang ya, apalagi sebetulnya kita itu Lisma sama Salma kan apa ya pemanggilannya itu beda gitu, enggak satu waktu yang sama. Pas waktu dari jurusan manggil Lisma untuk berangkat, nah itu berbeda waktunya dengan pemanggilan yang sama. Jadi Iris Mama waktu itu Desember akhir 2023, nah itu udah ada pengumuman buat berangkat ke sana. Terus juga Lisma di situ seneng tapi juga bingung kayak harus kayak gimana karena itu kan pertama kali, tapi ya udahlah bismillah karena ini pengalaman baru jadi supaya jadi pembelajaran juga. Nah terus juga di situ tuh sebetulnya Lisma udah ada 2 masuk SPI, tapi yang satu karena mungkin ada kendala dan lain hal, jadi waktu itu pas bulan apa ya yang sama tuh Januari. Januari. Nah baru pemanggilan sama untuk pengganti dari yang mahasiswa sebelumnya. Nah dari situ kita persiapan panjang yang awalnya mau berangkat Februari Maret, ya karena banyak mungkin dari jurusan juga banyak persiapan yang lain, program-program yang lain, jadi sampai kita diundur dan berangkat awal Oktober. Terus selain itu kan mungkin kesana juga kita mendapatkan banyak keuntungan ya Teh, benefitnya juga kayak misalkan pengalamannya, ilmunya gitu. Apa yang Teteh dapetin gitu sama Teteh kesana, dan mungkin itu kan pengalaman pertama gitu ya. Nah mungkin apa gitu benefit sama keuntungannya yang Teteh dapetin? Mungkin kalau benefit mah ya ke pengalaman ya. Jadi dari sana kita tahu bahwa perjalanan dinas itu sangat panjang prosedurnya gitu, dari kita ngajuin dulu ke fakultas, terus dari fakultas diajuin ke institut, ke universitas, lalu dari universitas ke Kemenag, lalu dari Kemenag ada juga ke Kemsesnek ya, Kementerian Sekretaris Negara. Itu tuh emang panjang banget gitu kan, dan juga ya lumayan capek juga ya nginiin berkas-berkas sana sini ya gitu. Terus benefitnya ya itu pengalaman, terus Relasi juga ya. Relasi juga, sampai save nomor ya. Oh sampai save nomor Ya sama salah satu. Terus kalau bisa Lisma menambahkan, jadi dari Lisma sendiri itu benefit itu sebenarnya ada dua, satu benefit yang formal kayak seperti piagam mungkin, terus juga dari pembekalan kita ke sana. Ada juga benefit yang buat kita dirinya sendiri yang lebih ke pengalaman itu. Tapi yang paling mengena sih untuk Lisma sendiri lebih ke proses kita mau ke sananya dibandingkan dengan kesan yang saat di sananya. Jadi karena memang betul-betul karena ini program pertama dari nol, jadi kita juga ikut mempersiapkan persyaratannya, MOU-nya dan lain halnya, terus juga untuk persiapan pembelian tiket, booking hotel, terus juga ya kan hal-hal kayak gitu, itu jadi pengalaman yang paling berharga rasanya, karena mungkin kita kan terkadang taunya kita cuman cukup mempersiapkan untuk di sananya saja, tapi kita juga diikut sertakan, dilibatkan dalam prosesnya, persiapan, dan itu yang paling mengena rasanya, paling mengesankan dari ngebooking hotel, booking pesawat, yang semuanya itu bikin paspor, jadi benar-benar tahu dari awal gitu step by stepnya gitu. Iya, terkait hal itu mungkin kan emang ya kalau lihat dari perjuangannya itu tuh perlu effort banget gitu kan. Nah sedangkan kita orang lain tuh taunya kayak wah keren nih berangkat ke luar negeri gitu, keren kan kelihatannya gitu, tapi nggak tahu tuh gimana prosesnya. Nah dan di dalam proses yang panjang itu pasti pas kesana juga ada hal yang lucu, ada hal yang mengesankan gitu. Boleh nggak sih Teh sharing ke kita gitu, kayak apa aja hal yang mengesankan selama di sana? Barangkali ada hal-hal yang konyol dan hal yang lucu gitu. Kalau dari aku sih hal-hal yang mengesankan itu karena letak Melaka sendiri yang sangat jauh ternyata ya. Kalau misalkan dilihat dari peta tuh letak Melaka tuh hampir deket sama Kepulauan Riau. Ya, jadi dari bandara ke Malaka itu hampir berapa jam Bu? 2 jam ya? 1 jam setengahan lah gitu. Dan itu tuh posisi kita nyampe di bandara itu sekitar jam 9 dan kita harus 1 jam lagi perjalanan. Tapi di lain itu ada juga kayak pemandangannya, karena itu kan Malaka di pesisir kayak di Cirebon lah gitu. Jadi pemandangan pantainya itu bagus banget gitu. Jadi kalau menurut sama ya kayak banyak fun fact-nya gitu pas waktu kita ke Melaka, karena pertama kita dari Cirebon ini kan berangkat dulu ke Jakarta, ke ibu kota kita ya, terus juga dari Jakarta baru ke Kuala Lumpur. Nah di Kuala Lumpur juga kita itu kan Kuala Lumpur pusatnya ibu kotanya Malaysia ya. Nah dari sana
kita juga berangkatnya ke daerah pesisir yang mana itu kan Melaka sama kayak Cirebon. Cirebon ada di pesisir, Melaka juga di pesisir. Melaka kayak sejarahnya dengan pelabuhan, Cirebon pun kayak sejarahnya dengan pelabuhan. Jadi banyak kesamaan dan mungkin itu yang menjadikan hal yang unik, tapi masih tetap ada perbedaan di segi sejarah dan juga budaya yang ada. Terus kalau terkait hal-hal yang lucunya teteh boleh dong di-spill, ya mungkin pasti kan setiap perjalanan tuh nggak mungkin lurus aja gitu, ada hal yang konyolnya, ada hal yang lucunya gitu, barangkali sobat sejarah mau tahu gitu ya. Kalau hal-hal yang lucu sih ada pasti. Kita pas pulang ya Bu, itu tuh hal-hal lucu itu tuh. Kita kan hampir aja ketinggalan pesawat gara-gara kan harusnya itu kopernya itu koper bagasi ya, sedangkan kita kan koper kabin semua, dan di maskapai yang kita tumpangi itu ada kayak peraturan gitu, kalau misalkan koper kabin harus 7 kilo gitu, dan ternyata pas ditimbang yang kita lebih, bahkan yang ibu 12 kilo ya, karena kita tas jinjing juga terus sama koper juga pas ditimbang gitu, dan kebetulan bapak sama ibu tuh udah duluan, jadi kita tuh kan kebingungan itu di sana. Terus kita nelpon lah kayak gitu, terus kata bapak ibunya nggak bisa balik lagi karena kan udah dicek ya paspor sama tiketnya itu. Jadi ya terpaksa kita ngurus diri sendiri ya di sana tuh, kita benar-benar kebingungan, nggak tahu mau ngapain. Terus ya udah kita, kan aku tipe orang yang panikan ya, tapi untung ada Bu Lisma kan, ayo Salman nyoba dulu aja ke sini kan gitu. Kita kan tanya-tanya ke orang gitu, dan akhirnya memberanikan diri kita ke yang tempat pengecekan kabin pesawat gitu ya. Dan pas dicek ya ternyata bisa gitu. Udah panik banget ya. Sebetulnya kalau hal lucu banyak ya, hal-hal kecil lainnya, tapi mungkin itu yang paling berkesan. Terus juga kita ada waktu itu karena kita tuh posisinya belum booking hotel, dan kita tuh karena belum tahu ya, karena kita menyesuaikan kan sama budget sama harga yang ada di sana, dan kita betul-betul pesan hotel itu di pas waktu nyampe di sana. Jadi posisinya kita itu kan dari Jakarta ke Kuala Lumpur tuh tiba jam 8 jam 9 malam. Nah, terus juga mungkin ini bakalan jadi pesan buat teman-teman semua yang misalkan pergi ke luar negeri untuk yang pertama itu yang harus disiapin itu kartu dari negaranya sana, karena kan kartu Indonesia itu kan nggak berlaku ya di negara lain ya. Jadi harus ganti kartu yang bisa dipakai di sana, karena kalau HP kita tidak berfungsi itu betul-betul kita bakalan kehilangan informasi dan nggak tahu harus kemana. Nah, jadi dari situ membantu banget. Untungnya kan kalau misalkan di bandara ada tempat-tempat khusus untuk menyediakan kartu yang ada di negara yang bisa diakses di sana gitu. Dan itu kita sampai bolak-balik hampir 3-4 kali, karena yang pertama kita tuh kan posisinya udah turun tuh ke lantai bawah dari lantai 3, dan kita pede karena bisa gitu dari pakai Grab atau Maxim untuk bisa ke Malaka, tapi ternyata tidak bisa karena perjalanan cukup jauh ya, hampir 3 atau 4 jam, dan gak ada gitu Grab yang mau mengantarkan ke sana, karena posisinya kan kalau untuk 1 kali penumpang dan pulangnya gak ada penumpang kan itu jatuhnya rugi ya ke mereka. Jadi tidak ada yang menyanggupi hal itu, dan kita balik lagi ke lantai 3 untuk cek kartu, dan tiba-tiba persyaratan kita untuk membeli kartu itu kan harus ada paspor, dan paspornya itu ditinggal di lantai 1 ya. Jadi waktu itu posisinya Lisma sama Pak Jenal yang ngurus-ngurus perkartuan itu, dan Salma sama Ibu Ah yang di bawah. Nah itu sampai turun lagi ke bawah untuk ngambil paspor, dan ke atas lagi, itu sampai bolak-balik terus gitu. Alhamdulillahnya. Nah di sana kita ketemu sama orang baik untungnya. Jadi kan kalau di bandara suka ada yang stay ya untuk Grab ataupun taksi online. Nah di sana ada orang yang mau menyediakan dia ngebantu untuk langsung ke Melakanya dan diarahkan ke tempat penginapan. Itu paling berharga, dan ternyata orang-orang Malaysia nggak jauh beda ramahnya sama orang-orang Indonesia. Gini Teh, kan tadi sempat dibahas ya mengenai Teteh di sana presentasi gitu di depan para dosen-dosen kan ya. Nah, apa sih yang Teteh bahas gitu? Kayak apa yang Teteh kupas di sana? Apa tentang tadi kan katanya mengenalkan jurusan atau mengenalkan fakultas gitu. Gimana gitu tahap-tahapannya gitu. Gitu dalam presentasi tersebut. Coba dulu. Jadi kita tuh rangkaian acara di sana itu hanya 3 hari. Jadi hari Kamis berangkat, Jumatnya langsung ke kampus, Sabtunya kita jalan-jalan sekalian pulang gitu. Nah pas yang di kampus itu kita agendanya itu kayak
pas pagi-pagi kita diiniin sarapan di sana tuh udah disediain sarapan, dijamu dengan baik dengan oleh kalau di kita mah kayak warek ya, Iya, kalau kayak warek gitu ya, warek bidang yang penerima tamu gitulah mahasiswa. ya, biar di bidang kemahasiswaan gitu. Terus habis itu kita nginiin presentasi, kebetulan kita tuh sempat kepotong presentasi tuh karena kan itu hari Jumat ya posisinya, jadi kepotong sama Soal Jumatan ya. Jadi ibu sama bapak dulu yang nginiin presentasi, kayak nginiin kultur di Cirebon, kayak Cirebon tuh banyak banget apa pondok pesantren, terus sama yang muamalah yang di Cirebon itu bapak yang nginiin. Terus abis itu kita disuruh buat tanda tangan MOU ke ruangan rektornya, dan kita juga ikut ke sana buat tanda tangan MOU kayak ya gitu aja. Terus habis itu kita kayak isoma dulu kan Jumatan ya, dan kebetulan kan kita enggak. Terus abis MOU itu kan kita tadi istirahat ya. Nah kita terus presentasinya habis Jumatan di ruangan yang berbeda. Kita presentasi, aku materinya tentang apa tuh HIMSPI sebagai wadah bagi minat dan bakat mahasiswa sejarah peradaban Islam ya. Intinya aku kayak ngeiniin, kayak memperkenalkan lah HIMSPI itu kayak gimana, terus program kerjanya apa aja. Tapi sayang banget pas di sana itu gak ada mahasiswanya karena kan di sana tuh lagi libur, jadi kita cuma mempresentasikan itu di hadapan para dosen-dosen dan staf-staf gitu. Udah gitu dong. Ya, kalau Lisma sendiri sih, Lisma mah kalau misalkan selama di bidang tentang kemahasiswaannya ya, khususnya himpunan jurusan, kalau Lisma lebih ke dari Cirebon sendiri, Cirebon City of Tourism itu tema yang Lisma angkat di sana. Jadi mengenalkan wisata-wisata apa aja, wisata khususnya wisata sejarah ya yang ada di Cirebon yang bisa menarik dan menjadi daya tarik tersendiri. Mungkin barangkali nanti dari kampus sana bisa berkunjung ke kita gitu. Harapannya seperti itu. Dan di sana ternyata lagi-lagi Lisma bilang bahwa banyak kesamaan sih, lebih kayak itu. Karena abad di mana pelabuhan Merak ramai juga itu kan satu masa di mana pelabuhan Cirebon juga ramai. Berarti gitu ya, sahabat sejarah, tidak hanya jurusan dan fakultas yang dikenalin, tapi lebih ke budaya yang ada di Cirebon, terus bahkan sampai ke himpunan mahasiswa jurusan sejarah peradaban Islam juga dikenalin gitu di sana. Dan mungkin itu pembahasannya menyeluruh juga ya. Iya. Nah mungkin yang terakhir yaitu mengenai bagaimana gitu kesan dan pesan buat adik tingkat teteh-teteh biar bisa melanjutkan jejak teteh-teteh juga. Terus kayak apa yang perlu disiapin yang emang lebih detailnya gitu, kayak berkas-berkasnya atau apanya gitu, apa yang perlu disiapin sama apa kesan dan pesannya, kayak lebih ke motivasi aja sih teh gitu. Kalau pesan sih siapapun bisa berangkat ya, itu mah tergantung dari kitanya aja, kitanya mau atau enggak gitu. Terus apalagi yang kalau berkas-berkas kita sendiri sih kayak CV, terus apalagi Bu? Berarti CV, perlu paspor ya. Terus biaya paspor juga itu kan dari sendiri kan, karena kan itu mah jadi hak milik kalau paspornya. Paspor, terus apa lagi? Banyak sih tapi lupa. Kalau dari Teh Lisna sendiri? Kalau Lisma sendiri pesan dulu mungkin ya. Ya nanti, boleh. nanti pesan yang terakhir. Pesannya sendiri mungkin khususnya untuk yang mau bepergian ke luar negeri, paspor itu yang paling utama. Terus juga persiapan mental kita, kesehatan kita itu juga harus dijaga. Terus kayak harus didata apa aja yang mau dibawa, jadi jangan sampai nanti kejadian yang sama kita gak bisa pulang, apalagi semisal ketinggalan pesawat hanya karena koper yang kelebihan. Nah, itu juga harus diperhatikan, betul-betul harus dicari tahu informasinya dan digali. Dan juga pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa SPI yang lainnya, semoga siapapun bisa berangkat, betul tadi kata Salma, yang penting itu niat, tekad, kemauan, dan tentunya kemampuan disiapin dulu dari kitanya. Nanti kalau misalkan kesempatannya datang, jadi kita udah siap, itu paling. Terus juga untuk kesannya sendiri, tentunya ini menjadi pengalaman yang berharga, dan ini juga menjadi kesan yang pertama untuk pergi ke luar negeri, dan semoga ini menjadi membuka jalan untuk perjalanan ke negeri-negeri yang lainnya. Nah gitu sahabat sejarah, jadi
terkait International Mobility Program itu bisa diikuti oleh siapa saja dengan niat, tekad, kemauan dan kemampuan, karena siapapun bisa jadi apapun gitu ya teman-teman. Ya mungkin terima kasih ya buat teteh-teteh yang udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol. Semoga perjalanan kedepannya dipermudah. Amin. Ya, dan semoga konten kali ini dapat bermanfaat untuk sobat sejarah yang ada di rumah. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di SKI Cast episode selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Sampai jumpa.